Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdi Mustafa, NIM 1908 1020 1096 dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisa laporan keuangan tahun 2019 dari PT Ramayana Lestari dan PT Matahari Department Store. Dan teman-teman saya yaitu Intan Maliatus Soleha, Rama Mardika, Zeskia Lina Nur Aziza, dan Ahmad Zidan Bintang Akmal. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi keuangan perusahaan ditinjau dari sisi aset. Pada perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa pada tahun 2019 dan 2018. Dari aset lancar, kas dan setara kas yang pertama tahun 2018 senilai 1.950.775.000 menjadi 2.208.119, dan piutang usaha dari tahun 2018 yakni senilai 37.775 menjadi 35.487. Pada poin persediaan neto pada tahun 2018 859.767.000 menjadi 791.000 dan seterusnya. Dan akhirnya total aset lancar pada tahun 2018 senilai 3.557.488 menjadi 4.017.659. Dan pada poin aset tidak lancar dari tahun 2018 senilai 1.685.559 menjadi 1.632.164. Dan total semua aset dari total aset lancar dan aset tidak lancar menjadi dari 2018 senilai 5.243.047 menjadi 5.649.823. Hal tersebut menunjukkan sebuah kenaikan total aset dari tahun 2018 ke 2019 senilai mencapai angka 7,76%. Dan selanjutnya posisi keuangan perusahaan ditinjau dari sisi aset pada perusahaan PT Matahari Department Store. Di sini pada total aset lancar di perusahaan Matahari Department Store senilai pada tahun 2018 3.014.408 menjadi 2.748.781, dan aset tidak lancar sebesar 2.021.988 menjadi 2.084.129, dan total semua aset dari tahun 2018 ke 2019 pada tahun 2018 senilai 5.036.396 menjadi 4.832.910. Dari angka atau nominal tersebut menunjukkan penurunan sebesar 4,04% pada PT Matahari Department Store. Selanjutnya di sini analisis laporan mengenai posisi keuangan perusahaan ditinjau dari sisi liabilitas. Yang pertama dari PT Ramayana Lestari Sentosa. Di sini ada poin liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 senilai 1.095.095, pada tahun 2019 1.935.638, dan liabilitas jangka panjangnya tahun 2018 nilai 322.487.000 menjadi 345.255.000, dan total liabilitas dari perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa yakni senilai 1.415.582 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 senilai 1.480.893.
Nominal tersebut menunjukkan dari tahun 2018 ke 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 4,61%. Dan laporan keuangan mengenai sisi liabilitas pada perusahaan PT Matahari Department Store pada jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 senilai 2.739.811 dan pada tahun 2019 2.597.839 dan total liabilitas jangka panjangnya tahun 2018 480.757.000 menjadi 444.000 dan total semua liabilitas mulai dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yakni pada tahun 2018 senilai 3.220.568 menjadi 3.086.283.000. Dari nominal tersebut menunjukkan angka penurunan dari 2018 ke 2019 senilai 4,17%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi keuangan perusahaan ditinjau dari sisi ekuitas. Yang pertama, pada perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa, modal saham pada tahun 2018 sebesar 354.800.000 menjadi 354.800.000. Tambahan modal yang disetor dari tahun 2018 132.494 menjadi 149.662.000. Saham Treasure yang pada tahun 2018 senilai minus 339.861 menjadi minus 321.647. Saldo laba senilai 3.729.800 menjadi 4.040.557. Rugi komprehensif lainnya yang pada tahun 2018 senilai, kan ini rugi jadi minus 49.768.000 menjadi minus 54.442.000. Dan total ekuitas secara keseluruhan yakni pada tahun 2018 3.827.465 menjadi pada tahun 2019 4.168.930. Dari keseluruhan total ekuitas dilihat ada kenaikan pada tahun 2018 ke 2019 senilai 8,92%. Dan selanjutnya posisi keuangan perusahaan ditinjau dari sisi ekuitas pada perusahaan Matahari Department Store. Modal sahamnya pada tahun 2018 senilai 386.794.000 menjadi 325.40.000. Dan pada tambahan modal disetor nominalnya pada tahun 2018 minus 3.571.934 menjadi minus 3.591.683. Pada tahun saham Treasure itu minus 323.508 menjadi minus 311.000. Pada saldo laba pada tahun 2018 5.324.476 menjadi 5.371.581. Totalnya pada perusahaan Matahari Department Store, total ekuitasnya pada tahun 2018 1.815.828 menjadi 1.746.626. Dari nominal tersebut dilihat ada penurunan dari total ekuitas di perusahaan Matahari Department Store senilai minus 3,81%. Jadi kesimpulannya pada perusahaan PT Ramayana Lestari,
mengalami kenaikan pada segi aset sebesar 7,76%, yakni kas mengalami kenaikan sebesar 13,19%, walaupun piutang turun 6,06% dan persediaan juga turun 7,98%. Kedua poin tersebut tidak mempengaruhi kenaikan aset dari perusahaan PT Ramayana Lestari, yang artinya produk yang dijual semakin sedikit karena persediaannya menurun dan otomatis piutangnya turun. Namun aset lancar lainnya mengalami kenaikan yang jika digabung persentasenya mengalami kenaikan mencapai angka 38,59%. Jadi total kenaikan aset lancar seluruhnya mencapai 12,94%. Kemudian liabilitasnya juga bertambah sebesar 4,61%. Namun pada sisi ekuitas juga bertambah sebesar 8,92%, yakni tambahan modal. Tambahan modal yang disetor naik sebesar 12,96%, serta saldo laba naik sebesar 8,33%, yang artinya perusahaan memiliki simpanan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan kesimpulan pada PT Matahari Department Store mengalami penurunan pada segi aset sebesar 4,04%. Pengaruh utama adalah piutang usaha yang mengalami penurunan sebesar 26,95%, lalu persediaan juga turun sebesar 14,88%. Artinya ada penurunan penjualan pada perusahaan ini. Namun ternyata pada sisi liabilitas juga mengalami penurunan sebesar 4,17%. Tapi pada sisi ekuitas juga menurun sebesar 3,81%, yang disebabkan oleh turunnya modal saham sebesar 15,97%. Meskipun saldo labanya meningkat, namun hanya sebesar 0,88%. Jadi peningkatan simpanannya hanya sedikit. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi total aset secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang besaran nilai EBIT dan EAT dari kedua perusahaan, yaitu PT Ramayana dan PT Matahari. Nah, di sini tuh dibutuhkan dua data tahun terakhir, yaitu di tahun 2019 dan 2018. Jadi sebelum mencari EBIT dan EAT, kita cari terlebih dahulu laba brutonya. Nah, cara mencari laba bruto itu gimana sih? Yaitu dengan cara mengurangi pendapatan dikurangi HPP. Di sini diperoleh laba bruto untuk PT Ramayana di tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.494.081. Kemudian untuk di tahun 2018 sebesar Rp2.506.605. Nah, di sini tuh mengalami penurunan yaitu sebesar minus 0,50%. Kemudian laba bruto untuk PT Matahari di tahun 2019 sebesar Rp6.156.348. Kemudian untuk tahun 2018 sebesar Rp6.378.069. Nah, di sini juga mengalami penurunan yaitu sebesar minus 3,48%. Kemudian kita mencari total beban dari masing-masing perusahaan. Nah, total beban dari PT Ramayana di tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.912.529. Kemudian di tahun 2018 sebesar Rp1.899.657. Nah, di sini mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,68%. Kemudian total beban di PT Matahari untuk tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.363.739. Di tahun 2018 sebesar Rp4.811.218. Nah, di sini mengalami penurunan yaitu sebesar minus 9,30%. Nah, jika sudah diketahui laba bruto dan total beban, kita dapat mencari EBIT dengan cara mengurangi laba bruto dikurangi total beban. Jadi EBIT di tahun 2019 untuk PT Ramayana yaitu sebesar Rp581.552. Kemudian untuk PT Ramayana di tahun 2018 EBIT-nya yaitu sebesar Rp606.948. Nah, di sini mengalami penurunan yaitu minus 4,18%. Kemudian EBIT
di tahun 2019 pada PT Matahari yaitu sebesar Rp1.792.609, di tahun 2018 sebesar Rp1.566.851. Nah, di PT Matahari ini mengalami peningkatan EBIT-nya yaitu sebesar Rp14,41. Kemudian jika sudah diketahui EBIT, kita dapat mencari EBT. Nah, dengan cara EBIT dikurangi bunga dan pendapatan keuangan. Nah, di sini EBT dari PT Ramayana pada tahun 2019 diperoleh hasil yaitu Rp733.161, di tahun 2018 sebesar Rp717.172. Nah, di sini mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,23%. Kemudian untuk EBT pada PT Matahari di tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.763.009. Kemudian untuk tahun 2018 sebesar Rp1.575.321. Nah, PT Matahari juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,91%. Kemudian, jika sudah diketahui EBT, kita dapat mencari EAT dengan cara mengurangi EBT dikurangi pajak. Nah, EAT di tahun 2019 untuk PT Ramayana yaitu sebesar Rp647.898. Kemudian untuk tahun 2018 sebesar Rp587.105. Nah, di sini EAT dari PT Ramayana mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,35%. Kemudian EAT di PT Matahari pada tahun 2019 sebesar Rp1.366.884. Di tahun 2018 sebesar Rp1.097.332. Nah, di PT Matahari juga mengalami peningkatan EAT-nya yaitu sebesar 24,56%. Jadi dapat diperoleh kesimpulan untuk pencapaian EAT-nya di masing-masing perusahaan yaitu mengalami peningkatan, baik itu dari PT Ramayana dan PT Matahari. Namun untuk EBIT di PT Ramayana ini mengalami penurunan sebesar minus 4,18%. Kemudian untuk EAT-nya mengalami peningkatan sebesar 10,35%. Sedangkan untuk PT Matahari mengalami peningkatan EBIT dan EAT-nya, yaitu masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,41% dan 24,56%. Jadi, jika dilihat dari kedua perusahaan untuk laba 2 tahun terakhir yaitu di tahun 2019 dan 2018 itu lebih besar milik PT Matahari daripada PT Ramayana. Hal ini ditunjukkan dengan selisih persentase dari EBIT dan EAT dari kedua perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana perimbangan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan. Jadi di sini ada dua komponen, yaitu ada pendapatan dan juga ada total beban yang dikeluarkan dari masing-masing perusahaan. Nah, untuk pendapatan di sini ada data yaitu ada penjualan eceran, kemudian penjualan konsinyasi bersih, kemudian pendapatan jasa. Nah, pendapatan bersih di PT Ramayana pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.596.398. Kemudian untuk tahun 2018 sebesar Rp5.739.553. Di sini pendapatan bersih dari PT Ramayana mengalami penurunan yaitu sebesar 2,49%. Kemudian pendapatan bersih dari PT Matahari di tahun 2019 sebesar Rp10.276.441. Di tahun 2018 sebesar Rp10.245.173. Nah, pada PT Matahari, pendapatan bersihnya ini mengalami peningkatan sebesar 0,31%. Pendapatan bersih sudah diketahui di masing-masing PT. Selanjutnya kita mencari tahu total beban yang dikeluarkan dari masing-masing PT ini.
Nah, total bebannya di sini ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban lainnya, bunga, dan pajak. Jadi untuk total beban di PT Ramayana pada tahun 2019 sebesar Rp2.050.469, di tahun 2018 sebesar Rp2.072.622. Nah, total beban dari PT Ramayana ini mengalami penurunan sebesar minus 1,7%. Kemudian total beban dari PT Matahari di tahun 2019 sebesar Rp4.848.827, di tahun 2018 sebesar Rp5.327.235. Di PT Matahari juga mengalami penurunan untuk total bebannya, yaitu sebesar minus 8,98%. Jadi dapat disimpulkan untuk perimbangan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan ini sama-sama pendapatannya yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi, pendapatan pada PT Ramayana ini menurun sebesar minus 2,49%, sedangkan untuk PT Matahari pendapatannya mengalami peningkatan sebesar 0,31%. Namun, jika dilihat dari pengeluaran biaya perusahaan, masing-masing mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,7% untuk PT Ramayana dan 8,98% untuk PT Matahari. Nah, jika dilihat dari kedua perusahaan, PT Matahari lebih unggul daripada PT Ramayana dalam menghasilkan pendapatan. Namun, jika dilihat dari sisi beban yang dikeluarkan, itu PT Ramayana lebih sedikit mengeluarkan biayanya daripada PT Matahari. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 komponen, yakni dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Yang pertama dari aktivitas operasi, yakni pada PT Ramayana terjadi penurunan pada penerimaan kas dari penjualan. Begitu pula pada PT Matahari juga terjadi penurunan. Untuk PT Ramayana dari 8.528 menjadi 8.525 memang tidak terlalu signifikan tapi mengalami penurunan. Untuk PT Matahari dari 19.689 menjadi 19.949. Kemudian pembayaran kas kepada pemasoknya. Untuk PT Ramayana mengalami penurunan yang awalnya sebesar 7.215 menjadi 6.837. Sedangkan untuk PT Matahari mengalami kenaikan dari 12 juta ke 13 juta. Kemudian pembayaran kas untuk gaji dan karyawan pada PT Ramayana itu terjadi peningkatan dari yang awalnya 631 menjadi 664. Dan untuk PT Matahari itu terjadi kenaikan dari awalnya 4.309 menjadi 4.462. Kemudian kas yang dihasilkan dari operasi. Nah, ini pada PT Ramayana itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sangat signifikan, dari 681 menjadi 1.024. Nah, sedangkan pada PT Matahari itu justru terjadi penurunan walau tidak begitu signifikan, yakni dari 2.427 menjadi 2.253. Kemudian untuk pembayaran pajak penghasilan tentunya PT Ramayana mengalami peningkatan karena ada peningkatan pendapatan, yakni yang awalnya 73.000 menjadi 173.000, sedangkan PT Matahari mengalami penurunan, yakni yang sebelumnya 495.000 menjadi 376.000. Untuk penerimaan kas lain-lainnya, PT Ramayana mengalami kenaikan, yakni dari 179.000 menjadi 224.000, sedangkan PT Matahari mengalami penurunan dari 39.000 menjadi 32.000. Nah, jadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ini pada PT Ramayana mengalami peningkatan yang signifikan dari 787.000 menjadi 1.075. Sedangkan pada PT Matahari mengalami penurunan walau tidak begitu signifikan, yakni dari 1.971 menjadi 1.909. Nah, jadi persentase kenaikan atau penurunannya yakni pada PT Ramayana itu terjadi kenaikan sebesar 36,65%, sedangkan pada PT Matahari justru mengalami penurunan sebesar 3,16%. Lalu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, dari aktivitas investasi ini pada PT Ramayana hasil penjualan investasi jangka pendeknya itu
menurun dari yang awalnya 74.000 menjadi 10.000. Kemudian hasil penjualan aset tetapnya untuk PT Ramayana mengalami peningkatan dari yang awalnya 441 menjadi 1114, sedangkan PT Matahari mengalami penurunan dari yang awalnya 1033 menjadi 822. Nah, untuk pembayaran uang muka pembelian aset tetap pada PT Ramayana itu terjadi pengurangan atau penurunan dari 60.000 menjadi 51.000. Kemudian perolehan aset tetapnya pada PT Ramayana itu mengalami kenaikan dari 107 menjadi 133.000. Kemudian PT Matahari justru mengalami penurunan dari 629.000 menjadi 406.000. Untuk penambahan uang jaminan, PT Ramayana mengalami kenaikan. Penambahan aset tak berwujud juga mengalami kenaikan. Penempatan investasi jangka pendeknya itu tidak berubah, sama, stagnan. Penempatan sewa jangka panjang mengalami kenaikan. Penarikan atau penempatan deposit berjangka netnya mengalami penurunan. Jadi, kas neto yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas investasi pada PT Ramayana menurun dari yang awalnya 680.000 menjadi minus 516.000. Nah, jadi seperti pada tabel terlihat bahwa PT Ramayana dan PT Matahari itu sama-sama mengalami penurunan, yakni PT Matahari sebesar 175,89% penurunannya dengan perolehan kas neto dari aktivitas operasi yang sebelumnya 680 menjadi 516, sedangkan pada PT Matahari juga mengalami penurunan yakni sebesar 33,71% dengan perolehan kas neto dari aktivitas operasi yang sebelumnya memang sudah minus yakni minus 689 menjadi minus 456. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan yakni dari PT Ramayana ada hasil penjualan saham treasury yakni sebesar 35.382. Kemudian pada PT Matahari terdapat pembayaran beban bunga dan biaya bank yakni dari awalnya 22 menjadi 48.000. Kemudian pada PT Matahari terjadi pembelian saham treasury yang awalnya 323 menjadi 481. Lalu pembayaran dividen pada PT Ramayana mengalami peningkatan dari 268 menjadi 337, sedangkan pada PT Matahari mengalami penurunan dari 1.334 menjadi 933. Nah, jadi pada tabel terlihat bahwa PT Ramayana dan PT Matahari itu sama-sama mengalami penurunan, yakni pada PT Ramayana sebesar 12,21% dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebelumnya 268 menjadi 301, sedangkan PT Matahari mengalami penurunan sebesar 12,92%, yakni kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebelumnya 1.681 menjadi 1.463. Nah, dari paparan di atas dapat kita lihat bahwa komponen yang paling dominan yakni dari sisi kas operasional. Karena apa? Karena jumlah yang diperoleh sangatlah besar dibanding dari aktivitas lain, meskipun persentase kenaikan atau penurunannya itu tidak begitu signifikan. Saya Rama Mardika dengan NIM 1908-1020-1143. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya yakni mengenai data laporan keuangan dari LPPF atau PT Matahari Departemen Store Tbk dan RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada periode 2018 dan periode 2019. Seperti yang kita tahu, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah besar namanya dan bergerak di bidang industri yang sama, yaitu perusahaan retail pakaian. Dari data-data laporan keuangan yang ada, kelompok kami mengumpulkan data-data yang menjadi krusial yang digunakan untuk mencari rasio keuangan perusahaan dan mengetahui perusahaan ini apakah dalam kondisi baik atau tidak dalam periode berjalan. Jadi dari data-data yang ada, kelompok kami mencoba mencari persentase perubahannya dari periode 2018 ke periode 2019 pada data-data krusial yang sudah kami kelompokkan. Yang pertama ada data kas. Untuk Matahari dan Ramayana sendiri mengalami situasi yang berbeda, di mana Matahari mengalami penurunan sebesar 0,98% dan Ramayana mengalami kenaikan sebesar 13,19%.
Untuk jumlah real sendiri masih dibilang cukup tinggi juga ya. Untuk kasnya Matahari itu sebesar 1.172.506.000.000. Sedangkan untuk Rals sebesar 2.208.119.000.000. Lalu untuk piutang usaha pihak ketiga dari LPPF atau Matahari mengalami penurunan sebesar 33,91%. Dan untuk Rals atau Ramayana mengalami penurunan juga sebesar 23,39%. Jadi ada penurunan piutang di sini untuk periode bertahun berjalan. Artinya sudah banyak pengutang atau yang berutang pada perusahaan membayar dibanding tahun 2018. Untuk piutang lain-lain dari pihak ketiganya, untuk LPPF mengalami penurunan sebesar 1,79% dan Rals atau Ramayana mengalami kenaikan sebesar 5,46%. Jadi piutang besar dan piutang lain-lain di sini mengalami situasi yang berbeda dalam perusahaan tersebut. Untuk piutang lain-lain pihak berelasi, kedua perusahaan ini mengalami situasi yang sama, yaitu peningkatan dari Matahari sebesar 67,94% dan Rals atau Ramayana sebesar 29,61%. Untuk persediaan atau data yang menjadi krusial juga dalam bidang industri pakaian ini, untuk Matahari mengalami penurunan sebesar 14,88% dan Ramayana mengalami penurunan juga sebesar 7,98%. Untuk jumlah real sendiri dari persediaan Matahari sebesar 1.098.516.000.000. Untuk Ramayana sebesar 791.194.000.000. Untuk total aset lancarnya sendiri mengalami situasi yang berbeda, yaitu Matahari mengalami penurunan sebesar 8,81% dan Ramayana mengalami peningkatan sebesar 12,94%. Untuk total aset tidak lancar sendiri mengalami situasi yang berbeda juga, di mana Matahari mengalami peningkatan sebesar 3,07%, namun untuk Ramayana mengalami penurunan sebesar 3,17%. Untuk total aset, Ramayana mengalami kenaikan 7,76%, namun Matahari mengalami penurunan sebesar 4,4%. Jadi sebagai total aset ada yang berkurang dari Matahari dari periode 2018 ke 2019, namun bagi Ramayana ada penambahan aset sebesar 7,76% dari tahun 2018 ke 2019. Untuk total liabilitas lancar atau kewajiban lancarnya dari perusahaan Matahari itu ada berkurang sebesar 5,18% dan Ramayana meningkat sebesar 3,489%. Untuk total liabilitas tidak lancar mengalami peningkatan untuk Matahari sebesar 1,6% dan mengalami peningkatan juga untuk Ramayana sebesar 7,06%. Dan total liabilitasnya jadi untuk Matahari mengalami penurunan sebesar 4,17%. Dan untuk Ramayana meningkat sebesar 4,61%. Jadi ada kewajiban yang berkurang dari untuk Matahari dari tahun sebelumnya ke tahun 2019. Namun untuk Ramayana ada penambahan kewajiban atau liabilitas dari tahun sebelumnya ke 2019. Untuk total ekuitasnya sendiri mengalami penurunan untuk Matahari sebesar 3,81%. Dan untuk Ramayana mengalami peningkatan sebesar 8,92%. Dan total liabilitas dan ekuitasnya sendiri jadi bagi perusahaan Matahari mengalami penurunan sebesar 4,04% dan Ramayana mengalami peningkatan sebesar 7,76%. Untuk total pendapatan atau penjualan yang menjadi krusial juga dalam perusahaan ini, yaitu untuk Matahari mengalami peningkatan yang cukup kecil juga sih, tapi sebagai realnya juga nilai tinggi tetap, yaitu sebesar 0,31% untuk Matahari dan berkurang namun untuk Rals sebesar 2,49%. Untuk jumlah real sendiri total pendapatan atau penjualan ini untuk Matahari itu sebesar 10.276.431.000.000 dan Ramayana bisa dibilang juga setengahnya, yaitu sebesar 5.596.394.000.000. Untuk beban pokok penjualan sendiri dari perusahaan Matahari mengalami penaikan sebesar 6,454%, sedangkan untuk Rals atau Ramayana mengalami penurunan sebesar 4,04%. Dan laba kotornya mengalami penurunan juga untuk Matahari, yaitu sebesar
3,48% dan mengalami penurunan juga, namun tidak begitu tinggi namun tetap tinggi dalam angka realnya, yaitu 0,50% untuk Ramayana. Lalu data selanjutnya itu laba operasi atau earning before interest and tax. Meningkat untuk laba operasinya dari perusahaan Matahari yaitu sebesar 14,41%, namun menurun untuk Ramayana sebesar 4,18%. Untuk earning before tax atau laba sebelum pajak penghasilan dari Matahari mengalami peningkatan juga sebesar 11,91% dan Ramayana pun begitu demikian dengan 2,23%. Cukup beda jauh juga ya untuk Ramayana dan Matahari ini untuk labanya. Selanjutnya itu ada laba komprehensif tahun berjalan, yaitu atau earning after tax dari Matahari sendiri mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu 22,15%. Begitu juga dengan RAS yang cukup tinggi juga 10,35%. Jadi laba komprehensif tahun berjalan atau earning after tax secara realnya itu sendiri untuk Matahari ada sebesar 1.400.225.000.000 dan untuk Ramayana sebesar 647.898.000.000. Dan untuk laba bersama sendiri yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh suatu lembar saham mengalami peningkatan untuk kedua perusahaan ini. Untuk Matahari peningkatan sebesar 30,5% dan untuk RALS atau Ramayana mengalami peningkatan juga sebesar 10,07%. Lalu selanjutnya item atau poin dari data keuangan yang tak kalah penting, yaitu arus kas bersih dari berbagai aktivitas perusahaan. Pertama ada arus kas bersih aktivitas operasi, mengalami penurunan dari Matahari yaitu sebesar 3,16%, tetapi mengalami peningkatan dari Ramayana yaitu sebesar 36,65%. Untuk arus kas bersih aktivitas investasi dari perusahaan Matahari mengalami penurunan sebesar 33,71%. Dan untuk Ramayana mengalami penurunan yang sangat tinggi atau masif yaitu sebesar 175,89%. Artinya ada pengurangan aktivitas investasi yang cukup tinggi dari tahun 2018 ke 2019 untuk kedua perusahaan. Lalu arus kas bersih aktivitas pendanaan atau financing. Kedua perusahaan ini memerlukan situasi yang berbeda. Kalau Matahari mengalami penurunan sebesar 12,92% dan Ramayana mengalami peningkatan sebesar 12,21%. Jadi setelah didapat dari data-data yang kelompok kami kumpulkan ini, nantinya data-data ini akan digunakan untuk mencari rasio dari perusahaan. Rasio-rasio tersebut yang pertama ada rasio likuiditas, di mana semakin tinggi nilainya maka perusahaan akan semakin baik. Untuk rasio profitabilitas, di mana nilainya semakin tinggi maka perusahaan itu juga semakin baik. Demikian juga dengan rasio aktivitas, di mana nilainya semakin tinggi maka perusahaan akan semakin baik. Dan rasio solvabilitas ini berbeda. Jadi semakin kecil angkanya maka perusahaan akan semakin baik karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dibandingkan dengan kewajibannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya penjelasan dari rasio-rasio ini akan lebih rinci dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya mengenai hasil analisis. Yang pertama, PT Matahari Departemen Store Tbk. Analisis yang pertama adalah rasio likuiditas. Dapat data dari rasio lancar yang tertera di atas menggambarkan kondisi perusahaan LPPF PT Matahari Departemen Store Tbk mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar 0,04212. Dengan hasil yang total menunjukkan bahwa perusahaan mengalami sedikit gangguan untuk melunasi hutangnya. Kemudian dari data rasio cepat menunjukkan bahwa di tahun 2019 perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,0061, sedangkan dari quick ratio tahun 2019 tidak melebihi angka 1 atau mendekati yang mengakibatkan perusahaan lemah dengan memenuhi kewajibannya. Dari data yang ditampilkan, kas rasio menunjukkan bahwa pada tahun 2019
PT Matahari Departemen Store Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,0192, menunjukkan bahwa cash ratio di tahun tersebut belum maksimal atau belum menyentuh angka 1. Yang kemudian adalah rasio profitabilitas. Dari data rasio profitabilitas yang telah dibandingkan dari tahun 2018 dan tahun 2019 ditemukan sebagai berikut. Gross profit margin atau margin laba kotor di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02347, di mana hal ini bisa mengidentifikasikan yang kemudian adalah rasio profitabilitas. Dari data rasio profitabilitas yang telah dibandingkan dari tahun 2018 dan tahun 2019 ditemukan sebagai berikut. Gross profit margin atau margin laba kotor di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02347, di mana hal ini bisa mengidentifikasikan perusahaan tidak memaksimalkan beban pokok penjualan, sehingga nilai laba kotor perusahaan menjadi kecil, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai rasio gross profit margin. Yang kemudian adalah dilihat dari operating profit margin atau ROM OPM tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,0215, dengan net profit margin NPM mengalami kenaikan juga sebesar 0,0244, di mana perusahaan mampu meningkatkan penjualan bersih dan meminimalkan atau menekan beban, sehingga laba operasi mengalami kenaikan dengan persentase yang lebih tinggi daripada persentase kenaikan penjualan, yang pada akhirnya meningkatkan rasio profitabilitas. Yang kemudian ROI atau Return of Investment dan Return of Asset mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa PT Matahari Departemen Store Tbk mengelola total aktiva yang diinvestasikan dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mulai optimal. Meskipun jika melihat hasil persentase masih kurang optimal, semakin tinggi ROI maka semakin baik pula keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik saham atas modal yang diinvestasikan semakin meningkat. Kemudian rasio aktivitas. Dari analisis yang diperoleh PT Matahari Departemen Store Tbk mengalami kenaikan yang lumayan besar dibandingkan dengan tahun 2018, di mana hal ini mengidentifikasikan bahwa efektivitas manajemen perusahaan mengalami peningkatan yang baik dalam mengelola persediaan. Hal ini dapat dipastikan manajemen perusahaan menciptakan penjualan, karena semakin tinggi nilai tato maka semakin efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aktivitas yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Kemudian yang keempat adalah rasio solvabilitas. Dari laporan keuangan, debt asset ratio dan debt equity ratio mengalami penurunan di tahun 2019, dan pada kedua faktor rasio tersebut melebihi 50%. Di mana hal ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tergolong dalam tingkat rasio hutang yang kurang sehat. Dan pada debt equity juga demikian, mengidentifikasikan bahwa pembiayaan operasi perusahaan lebih menekan pada penggunaan modal dari luar yang jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki perusahaan. Hal itu berarti bahwa risiko keuangan yang ditanggung perusahaan cukup besar. Baik, selanjutnya adalah analisis dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Yang pertama, rasio likuiditas, current ratio, quick ratio, dan cash ratio semua mengalami kenaikan, yaitu berapa bagi RAPLS PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, di mana CR naik sebesar 0,283. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancaran sudah maksimal. Kemudian
QR juga bertambah 0,373. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang cukup baik karena setiap hutang lancar juga dijamin dengan cash ratio bertambah sebesar 0,153. Kemudian rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini akan dilihat dari 4 jenis rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, GPM, NPM, ROI dan ROE. Diketahui bahwa GPM mengalami peningkatan sebesar 0,0089. Semakin besar GPM, semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. OPM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka perusahaan perlu hati-hati dalam memaksimalkan aset untuk periode bisnis yang akan berjalan. ROI mengalami kenaikan sebesar 0,39. Bahwasanya semakin tinggi ROI maka semakin baik pula keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam mengelola total aktiva yang diinvestasikan dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mulai optimal. Meskipun jika melihat hasil persentase masih kurang optimal, juga pada ROA mengalami penurunan menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset secara efektif untuk memperoleh laba. Kemudian rasio aktivitas dari analisis data yang diperoleh RAPLS mengalami kenaikan sebesar 0,397 pada inventory turnover dibandingkan tahun 2018, dan juga pada non current asset turnover juga mengalami kenaikan, di mana hal ini mengidentifikasikan bahwa efektivitas manajemen perusahaan mengalami peningkatan yang baik dalam mengelola persediaan. Namun di samping itu, total asset turnover mengalami penurunan di tahun 2019, mengidentifikasikan bahwa manajemen perusahaan masih kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Karena semakin tinggi nilai tato, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh aktivitas yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Yang kemudian rasio solvabilitas. Dari data laporan keuangan milik Ramayana menunjukkan perusahaan pada debt to asset rasio dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang berdampak baik terhadap perusahaan dan nilai rasionya tidak sampai 5%. Dari total aktiva yang dimiliki perusahaan, yang tentunya menguntungkan perusahaan karena semakin kecil nilai rasionya, maka semakin kecil juga kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Sedangkan debt to equity ratio mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan karena semakin kecil semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Sebab hutang yang tidak melebihi ekuitas perusahaan itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah saran dari kelompok kami untuk PT Matahari Department Store Tbk agar lebih baik lagi seperti halnya pada laporan yang di tahun 2019 mengalami penurunan. Agar penurunan pada current ratio bisa diatasi dengan cara cepat dengan melunasi hutang lancarnya. Pada cash ratio memang mengalami kenaikan, namun alangkah baiknya jika angka tersebut menyentuh angka 1 atau dapat melebihi angka 1 tersebut. Pada poin gross profit margin tahun 2019 mengalami penurunan. Disarankan perusahaan meminimalkan beban pokok penjualan sehingga nilai laba kotor perusahaan menjadi kecil, yang berdampak pada penurunan nilai rasio GPM. Pada ROI, perusahaan direkomendasikan untuk lebih meningkatkan ROI yang dimiliki lebih efektif. Pada rasio solvabilitas, perusahaan seharusnya sedikit mengimbangkan penggunaan modal dari luar dan dari dalam agar risiko keuangan yang ditanggung tidak begitu besar.
Baik, yang kemudian saran dari kelompok kami untuk PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk untuk mempertahankan strateginya dalam menjaga profit perusahaan lebih ditambah lagi agar lebih baik lagi ke depannya. Namun di sini kami menemukan beberapa poin yang perlu dibenahi agar tidak ada penurunan di tahun selanjutnya, yaitu pada perusahaan perlu diperhatikan dalam memaksimalkan aset untuk periode berikutnya karena pada tahun 2019 sedikit terjadi penurunan di OPM (Operating Profit Margin). Juga ROA di perusahaan ini mengalami penurunan, maka dari itu menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset secara efektif untuk memperoleh laba dan lebih cerdik dalam penggunaan modal dari perusahaan baik untuk produksi maupun penjualan. Dan pada poin total aset turnover mengalami penurunan di tahun 2019, mengidentifikasikan bahwa manajemen perusahaan masih kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.